Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Pahlevi ingin mempresentasikan tugas UTS Teknik Simulasi Permodelan. 1. Tujuan mempelajari simulasi. 1. Mempelajari tingkah laku sistem. 2. Mengembangkan pengertian mengenai interaksi bagian-bagian dari sebuah sistem dan pengertian mengenai sistem secara keseluruhan. 3. Pelatihan. 4. Hiburan. Karakteristik sistem adalah yang mempunyai komponen-komponen batas sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengelolaan, dan sasaran. Contohnya adalah komponen. Elemen-elemen yang lebih kecil disebut subsistem. Misalkan sistem komputer terdiri dari subsistem, perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia. Elemen-elemen yang lebih besar disebut suprasistem. Misalkan, bila perangkat keras adalah sistem yang memiliki subsistem CPU, perangkat I/O atau O, dan memori, maka suprasistem perangkat keras adalah sistem komputer. 2. Boundary, batasan sistem. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya, atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini kemungkinan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut. 3. Environment atau lingkungan luar sistem. Lingkungan dari sistem adalah apapun di luar batasan dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut. Lingkungan luar yang mengutamakan merupakan energi dari sistem dan dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara. Sehingga lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan. Kalau tidak, akan mengganggu kelangsungan hidup dari sistem. 4. Interface, penghubung sistem. Penghubung merupakan media perantara antara subsistem. Melakukan penghubungan ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Output dari satu subsistem akan menjadi input untuk subsistem yang lain dengan melalui penghubungan satu subsistem dapat berinteraksi dengan subsistem yang lainnya dengan membentuk satu kesatuan. Input atau masukan. Masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa maintenance input dan sinyal input. Maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Sinyal input adalah energi yang diproses untuk didapatkan keluaran. Output atau keluaran. Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklarifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem yang lain atau kepada suprasistem. 7. Proses pengolahan sistem. Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolahan atau sistem itu sendiri sebagai pengelolanya. Pengelola yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Suatu sistem produksi akan mengolah masukan berupa bahan baku dan bahan yang lain menjadi keluaran berupa barang jadi. 8. Objective and goal. Sasaran dan tujuan sistem. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem.
dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya. C. Tujuan dalam simulasi. Dalam simulasi digunakan komputer untuk mempelajari sistem secara numerik, di mana dilakukan pengumpulan data untuk melakukan estimasi statistik untuk mendapatkan karakteristik dari sistem. Simulasi ialah suatu metodologi untuk melaksanakan percobaan dengan menggunakan model dari suatu sistem nyata. Simulasi biasanya digunakan untuk satu, studi untuk mendalami sistem yang kompleks. 2. Untuk menentukan dampak perubahan dalam lingkungan sistem. 3. Verifikasi solusi analisis. Untuk membandingkan hasil analisis. Untuk menguji rancangan atau kebijakan baru. Jenis-jenis model yang digunakan dalam simulasi. Simulasi adalah suatu prosedur kuantitatif yang menggambarkan sebuah sistem dengan mengembangkan sebuah model dari sistem tersebut. Melakukan deretan uji coba untuk memperkirakan perilaku pada kurun waktu tertentu. Jenis-jenis model simulasi adalah model simulasi statis, model simulasi dinamis, model simulasi deterministik, model simulasi stokastik, dan metode simulasi distrik. Simulasi menggunakan komputer. Simulasi komputer adalah simulasi yang dijalankan oleh satu komputer untuk memperlihatkan sebuah perilaku dan suatu sistem. Simulasi dari sebuah sistem diwakili oleh model dari sistem tersebut yang dijalankan di komputer sehingga dapat digunakan untuk mengenali pengetahuan lebih dalam dan lebih jauh dengan cara yang lebih seperti meramalkan suatu kejadian atau pemikiran performa dari suatu sistem yang kompleks. Verifikasi adalah pemeriksaan apakah program komputer simulasi berjalan sesuai dengan yang diinginkan dengan pemeriksaan program komputer. Verifikasi memeriksa penerjemahan model simulasi konseptual atau diagram alur dan asumsi ke dalam pemrograman secara benar. Validasi adalah penentuan apakah model konseptual simulasi sebagai tandingan program komputer adalah representasi akurat dari sistem nyata yang sedang dimodelkan. Nomor 3. Langkah-langkah dalam studi simulasi secara garis besar. 1. Menentukan masalah. Adanya suatu masalah ditandai dengan munculnya gejala. Untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya, maka perlu mengumpulkan informasi secara aktual sesuai dengan kejadian di lapangan dan semua gejala yang ditimbulkannya. Pencarian informasi tersebut bisa dilakukan dengan mencari jawaban dari pertanyaan. Apa, bagaimana, mengapa, di mana, kapan, dan siapa. 2. Menentukan tujuan penelitian. Setelah pokok permasalahan ditemukan, tentunya tujuan penelitian untuk membatasi pengembangan ataupun penyelesaian masalah. Untuk membuat suatu model. Tidak semua kondisi dapat dipastikan kejadiannya. Untuk kondisi yang sangat sulit diprediksikan dengan pasti diberikan asumsi dengan tujuan yang tepat telah ditetapkan. Akan didapatkan batasan yang pasti pada saat mengembangkan penyelesaian masalah sesuai kebutuhan metode dan teori yang dijadikan landasan pengembangannya. 3. Mengembangkan penyelesaian masalah. Tahapan ini merupakan awal penyelesaian masalah. Jika tahap ini tidak sesuai dengan kebutuhan, maka seluruh penelitian tidak dapat digunakan, seperti yang diharapkan. Dalam tahapan ini, pendekatan teoristis dilakukan dengan menggunakan metode tertentu sebagai alternatif penyelesaian masalah. Ketika data pendukung pengamatan di lapangan dan tujuan telah ditentukan, tindakan berikutnya adalah menganalisa data tersebut. Dari proses analisis akan didapatkan suatu ketentuan yang berupa asumsi, kendala, sebab akibat dari suatu variabel dengan variabel yang lain, secara faktor lain yang berhubungan dengan pembuatan metode. Verifikasi. Menentukan
program komputer simulasi bekerja sebagaimana mestinya, yaitu sama dengan mendebuk program komputer. Verifikasi memeriksa penerjemahan model simulasi konseptual yang menjadi program yang berjalan dengan benar. Proses pengujian terhadap model tersebut perlu dilakukan. Jika pengujian model yang diharapkan dengan mengembangkan aplikasi dapat dipastikan tidak timpang, maka proses penyesuaian metode yang dilakukan dalam metode akan mampu memberikan alternatif tanpa harus mengubah model. Validasi berkenan dengan menentukan apakah model konseptual simulasi atau bukan proyek program komputer merupakan representasi yang akurat dari sistem yang dipelajari. Jika model simulasi dan hasilnya diterima oleh manajer atau klien sebagai valid dan digunakan sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan, berarti model tersebut kredibel. Proses ini sebagai kendali agar asumsi, batasan, dan variabel yang diperlukan saat proses benar-benar langsung dikaitkan dalam suatu proses dalam aplikasi yang dibangun. 6. Implementasi dan hasil jawaban masalah. Penyajian dari aplikasi yang disesuaikan dengan model diharapkan mampu menerjemahkan permasalahan dan fungsi aplikasi yang dibangun kepada seluruh orang yang berinteraksi dengan aplikasi tersebut. Proses ini juga mampu menggambarkan prosedur operasional yang mudah dimengerti dan mudah dilaksanakan oleh orang yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian masalah tersebut. Nomor 4. Model matematika. Dari model matematika ini terdapat real problem, system approach, sistem atau goal, sistem criterion, sistem mathematical model, analysis, validation, adapted mathematical model, dan solusi to problem. Dari real problem atau masalah dunia nyata, di mana kita harus mengetahui masalah dari dunia nyata tersebut seperti apa. Sistem approve atau pendekatan sistem. Kita juga perlu mengetahui pendekatan sistem apa yang akan kita kerjakan. Sistem atau goal. Atau sistem atau tujuan. Kita harus mengetahui sistem itu seperti apa dan tujuannya untuk apa. Sistem karakteristik sistem. Sebelum kita membuat aplikasi, kita harus benar-benar mengetahui karakteristik sistem yang akan kita putuskan dalam sebuah aplikasi atau sistem yang akan kita buat. Analisis sistem, di mana sebelum membuat aplikasi, kita harus menganalisis terlebih dahulu fitur apa saja yang kita butuhkan dan akan kita gunakan. Validasi, saat kita telah selesai membuat aplikasi, kita harus melakukan validasi. Matematika yang memadai. Kita harus memasukkan metode matematika yang logis dan bisa digunakan. Pemecahan masalah. Sebelum membuat aplikasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu problem apa yang kita temukan dan mencari solusi untuk menemukan pemecahan masalah tersebut. Make a change. Membuat perubahan. Setiap aplikasi yang sudah selesai bisa dilakukan maintenance agar bisa memperbaiki aplikasi agar lebih modern dan lebih mudah digunakan seiring dengan perkembangannya zaman. Mathematical formulation atau formulasi matematika. Dalam sebuah aplikasi terdapat formulasi matematika dari segi apapun. Membagikan bilangan acak untuk pemodelan sistem. Apa itu pemodelan acak? Bilangan acak adalah bilangan yang kemunculannya terjadi secara acak. Bilangan acak ini penting untuk keperluan simulasi. Algoritma Continuous Produce Random Number Generator. Ada 3. Linear Continuous Generator atau LCG. 2. Multiplier Random Number Generator. 3. Mixed Continuous Random Generator. Pembangkit bilangan acak harus dibagi menjadi 4. 1. My distribution seragam dan tidak ada korelasi antara bilangan. 2.